wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar semangat, ya. Yang nyender biar nggak nyender dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasyukur khaira ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya muliakan selaku ketua dari IWM Geraha Raya, Bunda Yanti, Masya Allah. Bunda sehat? Alhamdulillah. Yang saya muliakan juga, ini ketua dari MTS As-Salam. MTS As-Salam yaitu Bunda Lucy, Masya Allah. Bunda Lucy, Masya Allah. Bunda sehat? Alhamdulillah. Dan yang saya muliakan para pengurus-pengurus MTS As-Salam, termasuk sahabat saya Bunda Rika, ya. Beliau menjadi wasilah saya untuk bisa bersilaturahmi bersama ibu-ibu semua. Yang saya muliakan para ustadzah, para guru, para jemaah semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan hari ini Allah mudahkan segala urusan kita. Amin. Kita semua dalam penjagaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam pandangan kasih sayang Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini Allah jumpakan kita di masjid musola, ya, di musola Al-Asalam di Klaster Venice Geraha Raya. Saya dulu tinggalnya di Geraha Raya, Bu, tapi dari saya dulu di Fortune. Jadi saya seperti balik lagi gitu ya ke kampung saya. Senang sekali, alhamdulillah Allah izinkan saya untuk bisa bertatap muka dengan bunda-bunda sekalian. Gimana kabarnya, sehat, Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita minta sama Allah, Allah selalu berikan kita sehat walafiat. Sehat walafiat itu sehat yang semuanya disehatkan oleh Allah. Bukan cuma sehat raga kita, gak cuma sehat fisik kita, tapi afiat itu adalah sehat semuanya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari luar dan dalam. Mudah-mudahan hati kita juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pikiran kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jiwa kita disehatin sama Allah, dan mudah-mudahan dompet kita juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar bisa beli atau beli depan tuh kan ada bazar tuh, ya Kak? Harus sehat dompetnya, ya. Iya. Kalau dompet sakit kan kita juga pakai koyo kan, Bu. Isinya semua warna merah semua. Sehat dompetnya. Biar bisa pergi majelis. Majelis juga butuh uang, ya nggak, Bu? Iya, makanya. Jadi ibu-ibu, Masya Allah, senang banget saya bisa ketemu di sini. Kenalin, saya Puput Melati. Mungkin ibu-ibu belum ada yang kenal sama saya. Jadi hari ini saya kenalan, ya Bu, ya. Ada yang kenal sama saya, Bu? Mungkin? Ada ya? Di mana, Bu? Di TV. Itu mah bukan kenal, itu mah tahu. Kalau kenalan tuh udah kenal. Ibu namanya misalnya Ibu Zubaidah. Oh gitu. Oh saya Ibu Zubaidah. Oh iya yang di sini gitu. Nah insya Allah di sini sekarang udah kenal semua. Jadi kalau ketemu di luar disapa ya Bu ya. Kalau saya sapa Ibu jangan lupa. Ntar Ibu
saya sapa lupa lagi Bu ya. Jadi saya dulu penyanyi cilik Bu. Jadi jangan manggil saya ustazah. Saya di sini ngarap barokah dari majelis ilmu. Sebenarnya sama kayak ibu-ibu. Tapi nggak tahu kenapa saya ditugasin yang pegang mic hari ini ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kedepannya nanti saya akan sedikit sharing ilmu tentang bagaimana menjadi wanita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, pengen gak jadi wanita yang dirahmati Allah? Pengen banget apa pengen aja? Pengen banget. Serius? Seneng nih? Alah. Alhamdulillah. Semua manusia, gak perempuan, gak laki-laki, kepengen menjadi hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, saya cerita sedikit tentang saya ya Bu ya. Jadi daripada ceritain orang lain, yang ceritain saya sendiri ya Bu. Saya dulu jauh sekali dari pendidikan agama. Saya bukan dari pondok pesantren. Saya hanya sekolah di SD, TK, SD, SMP Islam Al-Hasanah dulu saya. Jadi memang saya dari kecil udah nyanyi Bu. Lagunya mungkin ibu-ibu tahu, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu lagu saya salah satunya. Ada lagi si jago mogok namanya ku berikan. Nah, itu ibu hafal semua nih ya. Masya Allah. Di zamannya. Kita seumuran banget rasa-rasanya. Tetap muda ya Bu ya. Tetap jiwa harus tetap muda. Jadi memang dari kecil saya sudah berada di dunia entertain. Jadi seorang artis, sekarang mantan artis Bu. Dunia saya sudah seperti itu. Jadi saya masih dulu tidak mengenal banyak tentang ilmu agama. Tapi setidaknya fondasi saya ada di TK, SD, SMP Islam pada saat itu. Terus kemudian tahun 2008 itu saya alhamdulillah dipanggil Allah untuk ibadah umroh ibu-ibu ya. Kemudian setelah pulang umroh saya pakai jilbab. Pakai jilbab itu saya itu niatnya cuma 40 hari Bu. Karena katanya kalau habis pulang umroh sama pulang hajian, kalau pakai jilbab kan malaikat tuh masih ada tuh di sekitar kita, ya kan Bu ya? Nah, saya tuh pahamnya dulu gitu. Lepas 40 hari, saya masih pakai Bu. Lepas 40 hari masih pakai, terus saya pakai 2 bulan berlalu, 2 bulan setengah berlalu, sampai akhirnya orang-orang di sekitar saya mulai bertanya-tanya, ada apa? Gitu ya. Kok pakai terus nih jilbabnya? Tahun 2008 belum ada artis yang kayak sekarang banyak banget pakai jilbab Bu. Dulu masih bisa dihitung, betul nggak? Artis dulu yang pakai jilbab kalau main sinetron disuruh copot jilbabnya. Beda sama artis sekarang. Artis sekarang yang nggak pakai jilbab dipakai jilbab. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Artinya sekarang jilbab itu sudah menjadi apa ya, kebutuhan kita sebagai seorang muslimah gitu. Nah dulu enggak Bu. Makanya tahun-tahun yang berat buat saya tahun 2008 itu adalah ketika saya akhirnya memutuskan untuk memakai jilbab menutup aurat saya. Jadi tidak semudah itu ternyata Ferguson. Iya. Banyak yang nggak setuju saya pakai jilbab pada saat itu. Ini kayak ada ini aja, ternyata nggak ada dari tadi saya gini. Jadi ternyata nggak banyak yang pengen saya memakai jilbab karena alasannya adalah saya masih muda. Sayang banget karirnya yang yang dibuat dari masa kecil sampai besar, sayang banget gitu loh. Masih panjang, nanti aja nih pakai jilbabnya kalau udah tua gitu. Orang dulu kan gitu ya, dan ntar aja kalau udah tua gitu. Nah pada saat itu saya bimbang Bu, bimbang lagunya Melly Goeslaw. Saya bimbang, tapi entah kenapa saya curhat sama Allah pada saat itu. Saya bilang, ya Allah, mungkin ini ujian buat saya, karena pasti ketika ada seorang hamba yang ingin mendekat kepada Engkau, beribadah kepada Engkau, godaannya ada aja. Termasuk yang ini tadi. Saya diminta untuk beberapa acara di kafe-kafe, tapi saya harus copot jilbab. Kalaupun nggak copot suruh pakai wig Bu, wig.
jilbabnya kan bukan seperti itu. Menutup aurat esensinya bukan hanya menutup fisik kita, betul nggak? Tapi kan pembenahan diri kita, hati kita. Nah, pada saat itu saya bilang sama Allah, Allah, Engkau maha pemilik rezeki, Engkau maha kaya, rezeki adalah milik Engkau, bukan milik produser rekaman, bukan milik sutradara sinetron. Tolong ya Allah, bantu saya. Saya ingin menjadi hamba-Mu yang taat kepada Engkau. Berselang waktu Bu, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan itu saya benar-benar habis-habisan. Tabungan saya terkuras karena saya menolak beberapa tawaran untuk sinetron dan juga nyanyi di kafe. Pada saat mau ke bulan 8, tiba-tiba saya dapat telepon dari salah satu televisi swasta. Mereka minta saya untuk menjadi host. Tahu Bu host? Tahu ya? Apa Bu? Iya, ya. Pembawa acara. Pembawa acara judulnya Rahasia Sunnah. Mungkin ibu-ibu kalau pernah dengar Rahasia Sunnah di salah satu televisi swasta, itu ada yang hostnya bule tapi dia mualaf, laki-laki, lucu orangnya. Nah, untuk membahas sunnah-sunnah Rasulullah yang tentang fikih wanita, itu saya Bu, pembawa acaranya pada saat itu. Masya Allah, Allah luar biasa membuktikan kepada saya janjinya di surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi bersama dengan kesulitan, ada kemudahan. Bu, janji Allah sudah pasti. Janji Allah itu hak Bu, nggak kayak janji kita. Janji manis, janji palsu. Kadang-kadang janji lupa kita sama janji kita. Kalau Allah nggak pernah lupa sama janjinya Bu. Allah kasih saya betul 2 kemudahan. Yang pertama, saya dapat cuan karena setiap satu episode pasti dibayar. Nggak mungkin nggak dibayar. Yang kedua, ini yang paling penting. Kedua apa? Saya dapat ilmu yang bermanfaat yang selama ini saya belum pernah tahu ilmunya kayak gimana. Yang saya nggak pernah tahu sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW itu begitu luas, luar biasa. Dari situ saya paham. Jadi luar biasa Bu, saya sudah membuktikan bagaimana Allah berjanji kepada hamba-hambanya termasuk kepada saya. Yang penting adalah kita mau taat sama Allah. Pada saat itu saya benar-benar yakin bahwa Allah memberi pertolongan kepada saya. Bu, alhamdulillah. Sedikit kisah tentang saya, mudah-mudahan bisa menjadi ibroh atau pembelajaran buat kita untuk tetap tetap berpegang teguh ya Bu ya, pada keyakinan atas pertolongan Allah di dalam setiap ujian-ujian kita. Nah, kenapa sih kita pengen menjadi wanita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rahmat itu apa Bu? Bu, rahmat itu apa sih? Rahmat itu adalah anugerah. Anugerah yang bersifatnya kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada Allah terhadap hamba-hambanya. Apa aja kebaikan-kebaikannya Bu? Banyak. Allah beri kasih sayang, Allah beri pertolongan, Allah beri penjagaan, Allah hapus dosa-dosa kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah berikan kita kesabaran atas ujian, Allah lapangkan hati kita. Itu termasuk bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menjadi wanita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kenapa kita butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bu, ada yang bisa kita andalkan dari ibadah kita. Adakah yang bisa kita andalkan dari amal soleh kita Bu, untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan menggapai surganya Allah itu tidak dinilai dari ibadah dan amal soleh kita, tapi dinilai dari apa Bu? Bagaimana Allah memandang hamba-hambanya.
bagaimana Allah merahmati hamba-hambanya. Jadi kita masuk surga itu bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok gak karena ibadah? Padahal ibadah kan salah satunya adalah untuk bisa kita menggapai surganya Allah. Iya betul ya Bu ya, sholat ya Bu, bukan ditanya nanti adalah sholat kita. Tapi kan bukan itu ternyata, karena di dalam sholat kita belum tentu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul gak? Saya sholat Bu, kalau gak ada orang cepet banget, Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim, cepet banget. Tapi kalau ada orang, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, nah kan beda. Saya nggak ngomongin orang lain. Kalau ada orang sedekah saya dilihat-liatin, ambil dari jatuh, taruh 100.000 ya, atau di grup 1 juta dari sekian. Jadi banyak sekali dari ibadah, mungkin amal-amal soleh kita yang kemungkinan Bu, kemungkinan ada rasa sombong dan rasa riya di dalam ibadah kita. Betul nggak? Ada kemungkinan Bu, dalam sholat kita gak khusyuk. Betul nggak? Rasanya kalau khusyuk itu sulit sekali ya Bu. Modelan ibu-ibu model kita sholat, yang dipikirin apa? Ntar masak apa ya saya? Subuh nih, sholat subuh mikirin ntar masak apa ya saya? Ya Allah, telat banget ini, mau khusus ini lagi, belum pikir, belum wirid, belum ini, belum itu. Ya Allah, hujan lagi, jemuran kagak kering dari sini. Bu, kan gitu kita. Tapi mah ibu-ibu di sini mah semuanya luar biasa. Insya Allah kalau sholat khusyuk dulu. Amin ya Bu ya. Yang jadi doa kan kata-kata adalah doa. Kan gitu kita. Ada yang lupa Bu, dari pagi kita ada yang lupa nih. Giliran kita sholat, ingat apa urusan kita. Buku tabungan gue di mana ya, gue lupa gitu. Giliran sholat, iya, gue sempilin di dekat baju sebelah sini, di lemari yang ono. Ingat Bu, gimana coba? Ya Allah, itu mau kita andelin untuk bisa dapat surganya Allah. Amal soleh kita, sedekah kita, mungkin bisa jadi dalam sedekah kita ada rasa sombong. Amal ibadah kita, pergi umroh, mungkin setidaknya ada sedikit rasa jumawa dalam diri kita. Nih gue umroh nih ya, berapa kali? 10 kali. Keren gak tuh? Nih gue di depan Ka'bah. Kita gak tahu Bu, dan yang berhak menilai adalah Allah, bukan kita sebagai tetangga yang melihat tetangganya umroh. Tuh lihat tuh gitu. Bisa aja. Masa lagi umroh dia foto-foto. Masa lagi umroh bisa aja lagi dia belanja-belanja. Gak, bukan kita. Jangan, bukan kita yang berhak menilai ibadah orang lain. Ini kita ngomong kalau Allah memandang hamba-hambanya, bukan kita yang memandang tetangga atau teman sahabat kita. Enggak. Jadi bukan karena amal ibadah kita bisa masuk surganya Allah, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita butuh rahmat dari Allah dalam hidup kita. Bu, pengen dapat rahmat dari Allah, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah satu, dicatat Bu. Udah saya mau udah catat, gimana? Di otak saya. Ya elah Bu, saya paham betul. Pulang dari sini ditanya sama suami, belajar apa Bu? Udah tadi saya lupa itu apa ya. Surat apa tadi ya Bu? Surat tanah. Catat, kalau nggak di handphone, catat di buku. Ya, ini saya dapat juga dari guru-guru saya.
Jadi untuk menjadi hamba Allah atau wanita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa Bu artinya? Ya. Kita ngejalanin apa yang Allah suka. Kita ngelakuin apa yang Allah senang. Kita jalanin perintah-perintahnya Allah. Kemudian kita jauh-jauh dari yang gak Allah sukai. Kita jauh-jauh dari yang Allah gak perintahin. Itu takwa. Menjalani perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Bu, saya punya kisah dari saya baca di kitab Imam Al-Ghazali. Itu nama kitabnya Mukasyafatul Qulub, ya. Jadi ini ceritanya tentang seorang ahli ibadah, namanya Abu bin Hisham. Ingat Bu, Abu bin Hisham. Jadi Abu bin Hisham ini ahli ibadah. Dia itu gak pernah lepas dari sholat tahajud. Malam-malam tuh selalu sholat tahajud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dia berjumpa dengan seorang malaikat. Malaikat itu lagi bawa sebuah buku, Bu. Bawa buku. Buku itu adalah buku catatan nama-nama dari para hamba-hamba pecinta Allah di dalamnya. Kemudian Abu bin Hisham bertanya sama malaikat, Kat, gitu. Ambil kat. Kat, bawa apaan tuh, katanya Abu bin Hisham. Oh, ini Abu bin Hisham, saya bawa buku catatan amal, ya, catatan-catatan dari nama-nama pecinta-pecinta Allah. Kemudian Abu bin Hisham pun dalam hatinya seperti bahagia gitu. Yang benar nih Kak, gitu ya. Pasti ada nama saya tuh di situ, katanya Abu bin Hisham. Kemudian Abu bin Hisham bertanya kepada malaikat, Kak, coba lihat deh. Lihat, ada nama saya nggak di situ? Kemudian malaikat ngangguk. Ya, coba saya lihat ya. Dilihat tuh Bu, dari lembar ke lembar dilihat, dari halaman pertama, kedua, ketiga, dibuka lembar lagi sampai terakhir. Kemudian nggak ada nama Abu bin Hisham di dalamnya. Nggak ada Bu namanya. Dikasih tahu sama malaikat, Bu, Abu bukan ibu-ibu ya. Bu, nggak ada namanya kamu di sini. Hah? Serius? Iya. Gak mungkin nama saya nggak ada di sini, kata Abu bin Hisham. Karena saya setiap hari gak pernah yang namanya lolos dari sholat tahajud dan juga bermunajat kepada Allah. Saya sholat tepat waktu, awal waktu. Orang melihat saya seorang ahli ibadah. Coba kamu lihat lagi Kak, mungkin mata kamu siwar. Mungkin mata kamu gak mandangin satu-satu. Coba pelan-pelan Kak, pelan-pelan lihatnya. Kemudian malaikat, saya liatin lagi deh. Liatin lagi Bu sama malaikat buku catatannya. Dari pertama sampai berapa banyak lembar-lembar sampai terakhir. Gak ada lagi Bu nama Abu bin Hisham. Dikasih tahu lagi, Bu, kan udah dikasih tahu, kagak ada. Gak ada nama kamu gitu. Ya Allah Bu, itu Abu bin Hisham nangis bukan. Ya Allah, kenapa saya nggak ada? Kenapa saya nggak ada? Tolong dong malaikat bilang sama Allah alasannya kenapa nama saya nggak ada di situ. Kemudian malaikat bertemu dengan Allah. Sebentar saya berjumpa dengan Allah. Kemudian ditanya, ya Allah, ini ada hambamu yang saya lihat memang setiap hari dia melakukan sholat tahajud, dia bermunajat kepada Engkau begitu banyak ya Allah dengan air matanya. Kemudian Allah sampaikan, tolong sampaikan kepada dia hanya fokus dengan ibadahnya sendiri saja. Dia tidak pernah peduli kepada orang-orang. Dia tidak pernah peduli kepada sesama. Dia sombong. Dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dia merasa amal ibadahnya aman, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima olehku, katanya Allah. Tolong sampaikan, dia bukan menjadi salah satu pecintaku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat datang menemui Abu dengan rasa tidak tega.
Maaf Abu, tadi saya sudah sampaikan kepada Allah, kemudian Allah beritahu, kenapa engkau tidak ada di sini? Alasannya adalah karena engkau hanya sibuk, hanya fokus dengan ibadahmu sendiri. Engkau tidak pernah mempedulikan sesamamu. Engkau berada dalam keadaan hati yang sombong atas amal-amalmu. Maka kata Allah, engkau tidak termasuk menjadi hamba pecinta-pecinta Allah. Oh, ya. Jadi benar yang tadi disampaikan, bahwa ibadah kita itu mungkin saja ada terbesit rasa-rasa sombong, merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih bagus ibadahnya dari orang lain. Ini menjadi pelajaran buat saya. Kita mudah-mudahan menjadi manusia yang terus belajar, terus memperbaiki diri. Tidak merasa sudah cukup ilmu kita, tidak merasa sudah baik diri kita. Jangan, karena kita manusia tempatnya hilaf dan salah. Hari ini mungkin ibadah kita bisa bagus, Bu, lempeng dari subuh sampai malam. Bisa jadi besok ibadah kita hancur. Jadi jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan aku berikan jalan keluar. Bu, kalau lagi susah-susah ya Bu ya, tinggal jalanin nih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berikan jalan keluar untuk segala masalah-masalah kita, Bu. Itu janjinya Allah. Itu sudah pasti, hanya bersabar, tunggu waktu yang tepat bagi Allah. Karena Bu, belum tentu menurut kita itu waktu yang tepat. Mungkin menurut Allah belum. Nanti ada saatnya. Ya Bu ya, insya Allah. Ibu-ibu yang saya muliakan, selamat datang bunda-bunda, Masya Allah. Saya pengen ajak salawatan dulu, boleh nggak? Boleh. Yuk, salawatan. Ini salawat biasanya saya baca gitu ya ibu-ibu ya. Setiap hari juga kalau misalnya hati lagi merasa kurang nyaman gitu ya Bu, hati merasa lagi galau, hati lagi was-was, banyak-banyak yang baca salawat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semangat lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi ya, 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa
sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah, ibu-ibu suaranya bagus-bagus semuanya. Kenapa kan jadi pelawak aja bu? Penyanyi gitu ya, Masya Allah. Baik, yang pertama tadi apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ibu-ibu, yang kedua jadi wanita yang bersyukur. Bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi azabi lasyadid. Jadi ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah beri sama kita, bersyukur atas segala sesuatu yang Allah sajikan dalam hidup kita, maka Allah menjanjikan akan memberi lipat ganda nikmat-nikmat kepada kita sebagai hamba-Nya. Bu, artinya kita perlu banget bersyukur. Gimana kita nggak bersyukur bu? Pagi hari Allah masih izinkan kita untuk melihat orang-orang yang tercinta sekitar, betul kan? Pagi hari Allah masih bangunkan kita setelah malam harinya kita ditidurkan oleh Allah, ya bu ya. Itu kan belajar, seperti belajar mati, betul kan? Tidur itu kan seperti kita belajar mati. Malamnya kita tidur, kemudian pagi Allah berikan kita kesempatan untuk apa? Untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi pastinya. Diberi hari yang baru, karena belum tentu bu, ya bu ya, ketika kita tidur terus dibangunkan lagi, ada yang langsung bablas saja nggak bangun-bangun, betul nggak? Jadi kita patut wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini Allah masih berikan kita umur, berikan kita kesempatan, memberikan kita apa bu? Kesehatan, ya bu ya. Allah berikan kita waktu untuk bisa memperbaiki diri dan bisa bersama atau membersamai orang-orang yang kita cintai, betul? Masih bisa mandang wajah anak-anak kita, bersyukur. Masih bisa mandang wajah suami kita, bu, bersyukur ya bu ya. Masih bisa mandang orang tua kita mungkin yang masih ada, ibu atau bapak, bersyukur. Masih bisa bersama-sama dengan teman-teman, sahabat, bersyukur. Dan satu, jangan pernah membanding-bandingkan nikmat orang lain dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, betul nggak bu? Kalau kita banding-bandingin bu, gak kelar-kelar bu, gak mungkin kita bersyukur. Allah itu maha tahu porsi yang tepat untuk hambanya, betul? Semua itu udah ada takaran. Semua udah ditakar sama Allah. Oh, si ini nikmatnya aku kasih sekian, si ini nikmatnya seperti ini, si itu nikmatnya seperti itu. Jadi semuanya itu di mata Allah itu sudah bagus. Semua yang Allah beri untuk kita itu sudah yang terbaik. Jangan pernah kita memandang nikmat orang lain sebagai bandingan dalam hidup kita, betul bu? Nanti jatuhnya hati kita tuh susah terus. Hati kita gak ada rasa syukurnya. Lihat tetangga kita, ya Allah, dia baru beli AC, kita yang panas dingin. Gimana coba? Tetangga kita yang beli AC, kita yang panas dingin bu. Lihat orang di depan sana, ya Allah, tuh orang beli mobil baru, cakep bener tuh mobil. Ntar sore kita naik ambulan. Emosi kita orang beli mobil, kitanya nggak beli mobil, nggak gitu. Ya bu, Allah lebih tahu. Karena bu, dalam dunia ini sejatinya tuh semuanya ada ujian dari Allah. Kesulitan ujian, kemudahan pun juga ujian. Kelapangan tuh ujian bu. Allah beri kasih seorang hamba nikmat nih, kemudahan rezeki. Itu sebenarnya nikmat ujian juga buat dia.
Dia mampu nggak dijadikan rezeki ini nih rezeki yang mampu membuat dia apa Bu? Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezekinya ini dibuat di jalan Allah apa enggak? Atau dia lalai dengan kelimpahan rezeki yang Allah beri kepada dia? Betul nggak? Diberikan rezeki kesulitan, Allah uji. Gimana nih dia? Tetap nggak nih dia beriman kepadaku? Tetap nggak nih dia taat sama aku? Kalau aku ambil sedikit rezeki darinya, katanya Allah kan gitu. Semua adalah berupa ujian. Maka ketika kita melihat orang lain yang sekiranya di mata kita itu adalah nikmat, lapang rezeki, maka kita wajibnya apa Bu? Mendoakan pula. Alhamdulillah. Ya Allah, bahagia banget dia ya Allah. Mudah-mudahan kebahagiaan itu pun juga bisa aku rasakan. Kan gitu. Jangan gini, idih, amat dah rumah. Idih, gitu. Idih ya Allah, beli mobil mulu, idih. Gak gitu Bu. Kalau Allah pengen kasih kita nikmat yang sama, maka doain orang itu. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan dia menjadi hamba yang bersyukur. Dan ketika dia bahagia ya Allah, maka berikanlah kebahagiaan itu pula kepadaku. Betul gak? Iya, doain yang baik-baik. Doain yang baik-baik, maka itu pun akan terpental kepada kita doanya Bu. Apa itu ya? Doanya akan kembali lagi kepada kita. Betul gak? In ahsantum li anfusikum. Itu udah tahu. Ibu-ibu mah semuanya di sini sebenarnya udah paham betul ilmunya. Cuman kadang kita manusia ngamalinnya tahu. Tapi kalau kira diamalin buat hari-hari, ya Allah, ujiannya, godaannya itu dari setan yang luar biasa. Makanya mulai dari sekarang nih, kita harus bisa magerin diri kita untuk menjadi wanita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang pertama bertakwa kepada Allah, yang kedua bersyukur kepada Allah, yang ketiga bersabar. Bersabar atas ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Bu, pengen gak diuji sama Allah? Pengen? Kalau pengen, selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang gak dikasih ujian udah selesai jatah hidupnya di dunia. Betul gak? Selama nih badan kita masih bersambung dengan ruh, selama makhluk hidup pasti itu diuji sama Allah. Betul gak? Gak ada yang enggak. Nah, kalau kita diuji Bu, tetap berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang Allah berikan adalah tanda kasih sayang yang Allah berikan kepada kita Bu. Saya yakin kita semuanya gak luput dari ujian, termasuk saya. Ujian yang Allah berikan kepada saya itu luar biasa. Ujian yang Allah berikan kepada saya itu gak kaleng-kaleng Bu. Tapi saya pandang ujian yang Allah berikan kepada saya adalah sebagai tanda kasih sayang Allah kepada saya. Kalau Allah udah gak sayang sama saya, Allah udah gak peduli saya mau lakuin apa aja, betul? Allah udah cuek banget sama hidup kita. Kita mau jungkir balik, kita mau gelinding, kita mau guling-guling, Allah udah gak peduli. Tapi selama Allah peduli, maka Allah akan banyak sekali mengintervensi hidup kita. Dengan cara apa? Kasih ujian. Biar apa? Biar kita pinter Bu. Kita sekolah biar pinter, betul? Dalam sekolah pasti ada ujian semester, ya nggak? Sama. Allah juga gitu, dalam hidup ada ujian kehidupan. Kita dikasih ujian supaya kita pinter. Pinter apa? Pinter ngejawab. Karena yang namanya ujian itu bukan cuma harus bersabar, tapi harus lulus. Kalau ujiannya masih terus-terus begitu, artinya kita belum lulus sama ujiannya Allah. Selain bersabar, kita harus lulus. Makanya Allah kasih ujian supaya kita pinter untuk bisa menjawab segala ujian yang Allah berikan kepada kita dengan jawaban yang benar, bukan jawaban yang asal. Tunjuk internet A, B, C, D, E, F, G. Ya Bu, dulu waktu SD kalau nggak belajar matematika A, B, C, kalau nggak hitung kancing, benar?
B C D A B B gitu. Gitu kan? Tapi kalau dalam hidup kan nggak bisa gitu. Ini kira-kira gimana nih ngejawab ujian yang sekarang nih? Kira-kira gimana nih? Kan ya. Jadi ujian adalah bentuk kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu, bersabar, bersabar, bersabar. Bagaimana Bu Rasulullah SAW ketika ingin berhijrah, Bu, berhijrah. Rasulullah di Mekah nggak diterima Bu sama kaumnya, kemudian Rasulullah berhijrah. Pertama itu sebelum ke Madinah dia pergi ke kota Taif. Dia berpikir di sana ada saudara, ada keluarganya di sana yang bisa menerima dia, yang bisa membantu dia dalam mensyiarkan agama Islam. Tapi ternyata sampai di sana bukan cuma hanya nggak diterima, tapi Rasulullah SAW dilempari oleh batu sepanjang perjalanannya. Dikatain gila Bu, bayangin. Muhammad gila, ditimpukin Bu, ditimpukin sampai pelipisnya itu berdarah. Kemudian Rasulullah SAW itu dia berlindung di sebuah batu. Kalau kita pernah ke kota Taif, mungkin travelnya pernah ajak kita ya Bu ya, ke tempat batu yang pernah Rasulullah berlindung di situ. Rasulullah pernah berlindung di sana Bu. Bayangin, berhijrah ingin diterima, ternyata malah zong di sana Bu. Kalau kita kan nggak segitu-gitunya kita berhijrah. Paling yang kayak saya tadi, saya nggak boleh pakai jilbab, hanya gitu. Nah inilah kita kudu bersabar. Kenapa? Biar kayak Rasulullah Bu, disayang sama Allah. Kenapa harus sabar? Karena orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang jadi penghuni surga. Di surga bukan tempatnya orang-orang yang merasa benar. Di surga adalah tempat orang-orang yang merasa dirinya harus bersabar. Gitu, sabar. Kayak siapa lagi? Banyak Bu, banyak wanita-wanita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kayak Sayyidah Asia. Ibu kenal sama Sayyidah Asia? Tahu. Umurnya berapa Bu kalau kenal? Udah jadi artefak dong Ibu ini. Serem bener di sini jadi artefak. Kenal Bu? Tahu. Tahu. Nah, gitu. Tahu. Tahu Sayyidah Asia. Siapa Bu? Sayyidah Firaun. Istrinya Firaun. Kenal sama Firaun? Serem nggak sih? Jangan sampai kenal modelan kayak Firaun. Ada di sini modelan Firaun zaman sekarang ada. Sayyidatina Asia. Beliau itu adalah istri dari seorang raja yang kita kenal dengan Firaun. Bukan cuman arogan, bukan cuman jahat, tapi beliau menganggap dirinya adalah Tuhan. Bu, Tuhan coba. Karena dia merasa dirinya itu punya segala-galanya. Tapi Sayyidah Asia, dia gak punya apa-apa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tetap teguh beriman, bersabar. Bersabar Bu atas kejahatan dari suaminya, coba bayangin. Tapi Allah janjikan rumah di surga karena kesabaran dari Sayyidah Asia. Pengen Bu? Pengen. Ya Allah, berikan saya kesabaran seperti Sayyidah Asia ya Allah. Berikan saya kesabaran ya Allah agar saya mampu menjalani ujian-ujian yang diberikan kepada saya. Saya butuh Engkau ya Allah. Sebab tanpa Engkau saya gak bisa apa-apa. Betul Bu? Sebab kita ini lemah. Manusia itu lemah Bu. Kalau bukan karena Allah yang kuatin kita, udah jadi bubur rasa-rasanya hidup kita. Tapi karena kita, saya yakin kita masih terus berpegang kepada talinya Allah, maka sampai detik ini kita masih bisa berjalan dengan tegak. Meskipun saya yakin kita punya banyak masalah dan ujian-ujian dalam hidup kita, maka itu bersabar,
maka orang yang bersabar akan Allah nanti dengan syurga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi sudah 3, yang keempat yang terakhir ya Bu. Yang keempat, agar kita bisa menjadi wanita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak bersolawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa gitu? Coba Ibu buka surat Al-Anbiya ayat 107 ya. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus Nabi Muhammad SAW melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Kau sebut Rasulullah, maka akan kuberi rahmat, katanya Allah. Frasa ini diambil dari surat Al-Anbiya ayat 107 ya. Betul ya? 107. Maka sudah pasti Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi kita semuanya. Maka perbanyak-banyaklah Bu bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Salawatnya apa aja? Terserah. Yang mudah salawat Jibril, Bu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu banyak-banyakin. Berapa banyak? Semampu dan sesanggupmu. Sebanyak mungkin itu lebih baik. Karena kata Rasulullah SAW, kelak yang dekat kepadaku adalah mereka umat-umatku yang banyak bersalawat kepadaku, kata Rasulullah. Bu, pengen dapat rahmatnya Allah, maka dekat-dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya rahmat Allah itu adalah Nabi besar Muhammad SAW. Dari mana tuh? Kan di surat Al-Anbiya, betul nggak? Tidak kuutus Rasulullah, tidak kuutus Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta, termasuk kita manusia. Betul nggak? Seperti yang sering-sering kita baca juga tuh Bu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaima anitum harisun 'alaikum bil mu'minin. Betul? Laqad ja'akum. Ya Bu ya. Jadi tidak ada datang seorang yang kuutus, kata Allah, waliku katanya Allah, sejenis engkau, sejenis manusia, ya Bu, yang pada dirinya itu begitu sangat peduli kepada umat-umatnya, yang pada dirinya itu dia sangat menginginkan keselamatan untuk kita umat-umatnya. Bu, siapa lagi Bu yang bisa nolong kita nanti di akhirat kecuali Nabi Muhammad SAW? Maka banyakin sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta
Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW tidak dengan keadaan apapun. Artinya begini, kalau kita lagi nggak fokus atau nggak khusyuk, salawat tetap diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun Bu, lagi masak ibu salawat, lagi nyuci baju ibu salawat, lagi nyuapin anak ibu salawat, daripada yang enggak, betul nggak Bu? Kadang kita kalau lagi bengong aja ada aja pikiran yang nggak benar dalam otak kita, betul lah, ya kan? Daripada terdistract sama hal-hal yang nggak bagus, maka mendingan kita bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang begitu sangat mencintai kita tanpa syarat Bu, tanpa syarat. Kalau kita cinta sama orang kudu ada syaratnya, betul? Kita sayang sama orang kudu disayang juga dulu nih. Kita baik sama orang, dia juga kudu baik dulu sama kita nih. Kalau dia nggak baik, ngapain? Enak aja. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak Bu. Bahkan Nabi Muhammad SAW belum pernah memandang wajah kita. Rasulullah belum pernah berjumpa dengan kita, tapi Rasulullah begitu sangat teramat pengen kita diselamat di dunia dan juga di akhirat. Dalam ketika beliau ingin meninggal dunia ya Bu ya, pada saat sakaratul maut, apa Bu yang diingat? Kalau kita udah gak mungkin ingat orang lain, ya Allah, yang ingat apa? Kita ini cuma ingat dosa kita. Gak usah sakaratul maut Bu, lagi sakit aja kita udah berasa kayak ya Allah, dosa apa saya ini? Ini kasih cantengan nih, jempol saya cantengan, dosa apa saya ya Allah? Tenggorokan saya nih radang, saya ngomongin orang kali ya Allah, kan gitu. Sariawan diri saya banyak ngomelin laki kayaknya ya Allah, kan gitu kalau kita mikirin diri sendiri. Tapi Rasulullah SAW ketika sakaratul maut Bu, yang dipikirin cuman kita umatnya. Gimana umatku, kata Rasulullah, ya Allah, gimana umatku, ya Allah, gimana umatku nasibnya sepeninggalanku, kata Nabi Muhammad SAW. Rasulullah takut Bu, ketika beliau meninggal dunia, maka banyak yang berpindah lagi murtad Bu. Itu yang Rasulullah takutkan. Ternyata betul, sepeninggal dari Rasulullah, mereka banyak di antara para sahabat juga yang berpindah lagi ke agama nenek moyangnya pada saat itu. Makanya Bu, kita nih jadi umat Nabi Muhammad yang tahu diri, tahu balas budi kepada Nabi Muhammad SAW. Perjuangan yang luar biasa Bu untuk kita. Beliau rela dicaci maki, beliau rela ditipukin, beliau rela hijrah dari kota Mekah ke Madinah hanya untuk apa? Hanya untuk menerangi Bu jalan kita ke surga. Karena sebelum datangnya Nabi Muhammad, jalan manusia itu adalah kegelapan, betul nggak? Gelap, kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Makanya Rasulullah diciptakan Allah untuk menjadi apa? Menjadi ini Bu, walinya Allah di muka bumi ini, menebarkan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat, mensyiarkan agamanya Allah. Untuk apa? Yang tadinya gelap menjadi terang. Perbanyak berselawat, insya Allah. Ketika kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, banyak faedah-faedah yang bisa kita rasakan pula dalam hidup kita. Ibu, Allah mudahkan segala urusan kita. Jadikan diri kita wanita yang soleha. Allah jaga kita. Ya Bu, ya Allah rahmati hidup kita. Amin ya Rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktunya udah menunjukkan jam 10 lewat. Berapa? Oh, baru jam 7. Cepet banget waktu ya Bu ya. Pengen banget ini sebenarnya masih ngobrol cerita sama ibu-ibu, tapi ternyata ada batas waktunya pula ya Bu ya. Itulah ya, di dunia itu enggak selamanya pastinya, semua ada batasnya. Jadi hari ini alhamdulillah saya bisa ketemu sama ibu-ibu semuanya. Insya Allah mudah-mudahan di lain waktu bisa jumpa lagi. Allah mudahkan segala urusan kita. Pulang dari sini Allah lunturkan segala dosa-dosa kita.
pulang dari sini disehatkan raga jasmani kita, disehatkan pikiran kita, disehatkan hati kita, disehatkan jiwa kita, disehatkan rekening bank kita.